Perkenalkan, nama saya Jasmine Malika Lesya Falisanta. Saya Nadia Regina Hayati. Saya Novia Safitri. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab cerita pendek, yaitu bab 8 dan bab 9, yang beranggotaan 5 orang. Presentasikan tentang pengertian cerpen. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti cerpen. Pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut KBBI. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita cerpen memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Yang kedua, menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurutnya, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata berserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya pada satu tokoh. Demikianlah pengertian cerpen yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli. Masih banyak lagi contoh-contoh pengertian cerpen menurut para ahli yang lain. Dari semua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek yang umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Saya akan menjelaskan tentang struktur dari cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri dari beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Elemen struktur tersebut dapat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut inilah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Ada 6 struktur cerpen, yaitu 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, dan 6. Koda. Abstrak, pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu dan suasana. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Evaluasi, pada evaluasi terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Resolusi, bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan yang terakhir, koda, nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat jelas dan pendek. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi dari cerpen. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca dari cerpen tersebut. Yang kedua, ada fungsi estetis, di mana fungsi estetis ini yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada dalam cerita pendek tersebut. Jadi sehingga memberikan kepuasan pada pembaca itu sendiri. Yang ketiga, yaitu fungsi deduktif.
Fungsi detektif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Jadi dari fungsi ini para pembaca akan mendapatkan sebuah ilmu baru atau sebuah pendidikan baru dari cerita pendek tersebut. Yang keempat yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Jadi pada fungsi moralitas ini para pembaca bisa mengetahui nilai moral pada isi cerita pendek tersebut. Yang kelima yaitu fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas itu sebagai pemberi pelajaran yang religius, yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Jadi pada fungsi religiusitas ini, para pembaca mendapatkan contoh baik, mendapatkan pelajaran baik yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari dari cerita pendek tersebut. Meskipun cerpen hanya memiliki kisah cerita yang singkat, akan tetapi memiliki makna dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah cerpen. Biasanya, cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil oleh pembacanya. Ciri-ciri cerpen. Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri cerpen itu bukan hanya dari pengertiannya saja, melainkan dari ciri-cirinya tersebut. Nah, dalam sebuah cerpen, cerpen memiliki ciri-ciri yang khas di mana nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra satu dan sastra lainnya. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari cerpen. Dan pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari seorang penulis. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir bagian cerpen biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah cerpen tersebut. Jenis-jenis cerpen. Nah, jenis-jenis cerpen itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah cerpen pendek, yang kedua adalah cerpen sedang, dan yang ketiga itu adalah cerpen panjang. Nah, cerpen pendek itu memiliki kata yaitu kurang lebih dari 500 hingga 700 kata. Nah, biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang sangat singkat, padat, menarik perhatian dan efektif. Dan yang kedua itu adalah cerpen sedang. Nah, panjang dari cerpen tersebut itu sekitar 700 hingga 1000 kata. Nah, biasanya cerpen sedang itu digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Nah, yang ketiga itu merupakan cerpen panjang. Cerpen panjang itu dibuat untuk mendekati 5.000 sampai 10.000 kata. Nah, cerpen panjang ini jarang digunakan di buku pelajaran dikarenakan cerpen panjang ini terlalu panjang. Yang keenam adalah unsur intrinsik. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut ini beberapa unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema yaitu menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis dalam kisah ceritanya. Yang kedua adalah alur atau plot, yaitu urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Yang ketiga adalah setting. Setting yaitu penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan lain-lain. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh yaitu pemeran yang diciptakan dalam sebuah cerpen itu sendiri. Dan yang kelima yaitu watak. Watak itu gambaran sifat dari para pemain cerpen. Dan yang keenam adalah
sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.